kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang demokrasi. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Jadi demokrasi adalah kekuatan rakyat. Salah satu pendapat terkenal yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, beliau menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi di dunia. Konsep demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno sekitar tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi, khususnya di kota Athena. Sistem yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui majelis rakyat tanpa perantara wakil. Selain Athena, kota Sparta juga menerapkan sistem pemilihan pemimpin dengan cara voting di majelis rakyat yang disebut apela sejak sekitar tahun 700 Masehi. Pemungutan suara di Sparta dilakukan secara terbuka. Di Romawi, demokrasi berkembang dalam bentuk demokrasi perwakilan melalui sistem republik. Mulai tahun 509 sebelum Masehi, Republik Romawi mengadopsi sistem pemerintahan di mana rakyat diwakili oleh senat dan dewan, sehingga pengambilan keputusan dilakukan oleh perwakilan bukan langsung oleh seluruh warga negara. Perkembangan demokrasi di Barat juga ditandai oleh lahirnya Magna Carta di Inggris pada 15 Juni 1215. Magna Carta menjadi tonggak penting karena membatasi kekuasaan raja dan menegaskan bahwa pemerintahan harus mendapat persetujuan dari bangsawan, menjadi dasar pengakuan hak asasi manusia dan konstitusi modern. Tanggal 15 September kini diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk memperingati pentingnya demokrasi, kebebasan sipil, dan hak manusia di seluruh dunia. Sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai, memberi peluang untuk mendominasi partai-partai politik dan DPR. Demokrasi terpimpin. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Demokrasi Pancasila berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Demokrasi era reformasi, perimbangan kekuatan antara lembaga, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ciri-ciri pemerintahan yang menganut sistem demokrasi ada 6. Yang pertama, ciri konstitusional. Yang kedua, ciri perwakilan. Yang ketiga, ciri pemilihan umum. Yang keempat, ciri kepartaian. Kelima, ciri kekuasaan. Dan yang terakhir, ciri tanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ada 11. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan perlindungan HAM. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, persamaan di hadapan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan. Yang ke-10 yaitu pluralisme sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat.